Banyak Bu, ayam kayak gitu, telur, minyak goreng, wah pokoknya naik semua lah. Kayak telur kan biasanya kan cuman paling mahal tuh 28 ya, ini sampai 34. Ayam malah sampai 45 seekor. Telur itu naiknya gratis lah. Nah, ayam sama terus cabai, wah tinggi semua itu. Sampai yang jual sampai bingung. Gitu. Sayur tuh sama, semua naik. Bingung kita semua. Ini baru belanja 4 macam aja udah 30.000. Belum beras, belum minyak, kan? Jadi kita bingung kan sekarang ini karena semua naik. Yang melonjak tuh ayam, telur tuh mana telur itu besar banget. Mereka tuh kaget karena harga melambung tinggi, apalagi telur ya. Telur itu aja sekitar 33.000. Ya pemirsa, prihatin pastinya kita, itu keluhan dari masyarakat yang melihat bawa uang 30.000 ke pasar, biasanya ini dapat banyak, ini hanya beberapa macam. Ini bisa membuat masyarakat bahkan jadi terpaksa harus mengurangi telur sekarang dibagi 2, makannya pagi sama siang, seperti itu ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Tauhid, Pak, biasanya kalau harga tinggi yang paling efektif adalah operasi pasar. Tapi untuk kondisi seperti ini, solutif kah ataukah menimbulkan persoalan baru seperti apa? Ya, tergantung komoditi masing-masing ya. Kalau telur saya kira memang sangat sulit karena sumbernya juga belum tentu ada begitu ya. Karena barangnya memang sangat sulit. Tapi untuk komoditas yang impor itu sangat mudah mendatangkan, apalagi yang kita punya cadangan. Nah, beberapa hal misalnya telur belum punya cadangannya kan juga susah didapatkan dari mana. Nah, intervensi melalui operasi pasar sangat tergantung yang pertama besarannya, kuotanya, apakah 5% atau 10%. Makin besar intervensi pasar biasanya harga relatif turun, tapi kalau kecil sedikit di titik-titik yang sedikit itu nggak terlalu pengaruh begitu. Apalagi kalau misalnya hanya di kota-kota sementara di wilayah pinggiran tidak lakukan intervensi, maka itu juga pengaruh. Nah, umumnya kan intervensi di kota yang atau yang ramai. Nah, ini yang kemudian pengaruhnya relatif kecil begitu. Yang ketiga adalah kita sudah tahu bahwa pola rantai produksi dan perdagangan kita nih ada yang 3 rantai atau 4 rantai untuk pangan. Nah, intervensi kebanyakan di hilir. Nah, hulu sampai di pengumpul besarnya ini kalau tidak dilakukan intervensi itu nggak akan merubah. Jadi ini yang kemudian terkadang ya intervensi di pasar tidak efektif hanya di hilir tapi di hulunya tidak bergerak. Seperti kasus tadi yang telur itu kan di hilirnya. Tetapi problemnya adalah di hulu mengenai jagungnya tidak ada intervensi. Nah, terhadap produksi, terhadap masalah pupuknya tidak ada intervensi dan sebagainya, itu akan tidak terlalu efektif karena problem utamanya bukan di telurnya tapi di jagungnya. Ini yang kemudian menjadi problem. Ya, kalau intervensi hanya membagikan telur mungkin sesaat gitu ya, tetapi problemnya kalau jagungnya tidak diberesi ya dia akan naik lagi. Kalau operasi pasar sebentar selesai, besoknya udah tumbuh tinggi lagi. Nah, ini karena kekuatannya misalnya hanya 5%, ya maka akan sangat pendek sekali begitu. Jadi saya kira tergantung besarannya. Nah, pengalaman mungkin masa lalu ya, kalau minyak goreng kan dipaksa karena sumbernya ada. Nah, bagi yang nggak ada sumbernya dalam waktu jangka pendek, maka itu yang kurang bisa menurunkan harga dalam waktu relatif cepat begitu. Apalagi misalnya kita menghadapi El Nino nih. Kita harus memikirkan banyak komoditas yang kemungkinan supply-nya berkurang. Ya. Nah, itu yang kemudian pemerintah cadangannya harus cepat. Saya bersyukur tadi Pak Arief mengatakan itu, tinggal nunggu aja apakah mekanisme anggaran ini juga bisa menjadi solusi pengadaan barang yang besar nggak untuk intervensi pasar. Ini challenging-nya bukan hanya penganggaran, barangnya ada atau tidak begitu, Mbak. Oke, kalaupun intervensi dari hulu ke hilir, Pak Akmal sekiranya dengan problem seperti ini, yakin pemerintah bisa mengatasi ini dengan cepat atau mungkin ada rekomendasi apa yang paling efektif dari DPR? Jadi pertama kita harus yakin dulu. Iya, yakin ya. Karena ini kan masalah harus dicarikan solusinya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari Bapak Anas sudah ada neraca pangan kita Pak ya. Neraca pangan. Di situ sebenarnya dari dulu kita menekankan bahwa pemerintah negara harus punya stok yang kuat. Jadi sekarang alhamdulillah selain Bulog ada juga BUMN kita ya yang diberikan tugas. Kenapa? Karena kalau terjadi lonjakan harga atau mungkin barang langka ini kan bisa organ negara bisa langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Saya sepakat tadi bahwa memang ini fenomena baru, anomali baru. Kita harus carikan masalahnya utamanya sebenarnya di mana nih. Seperti katakan tadi bahwa ternyata barangnya ada tapi harga tetap naik. Ini kan menarik. Berarti ada di hulunya ini yang perlu dibenahi.
Ya kan ini jangan, saya sepakat tadi jangan dilihat parsial Pak ya, harus dilihat dari semuanya nih. Ya kan, jadi perbaikan di hulunya, ya tadi saya katakan tadi bahwa ini berkaitan semuanya. Ya kan, kemudian di tengah-tengahnya juga ada, kemudian di hilirnya juga ada masalah gitu. Nah saya melihat tadi misalnya telur dengan ayam. Kenapa naik? Karena memang input produksinya naik semuanya, jagungnya naik gitu kan. Nah kenapa jagungnya naik? Ya karena ternyata produksi dalam negeri kita ternyata kurang, sehingga harus impor gitu kan. Adapun dalam negeri juga ternyata kita tidak punya pengering atau gudang jagung ya, sehingga yang menikmati harga ini bukan petani jagung tapi pedagang. Ini kan jadi masalah. Yang kedua ternyata peternak kita nggak punya asosiasi atau koperasi yang bisa menyimpan jagung. Sehingga ini menjadi solusi ke depannya, bagaimana supaya produksi ditingkatkan, kemudian juga penyimpanannya. Ya kan ini solusi yang kita sampaikan. Pastikan bahwa produksi memang kita pangan kita ini misalnya beras, kemudian jagung ini, kemudian juga yang lainnya daging ini betul-betul juga memang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Yang kedua sambil diperbaiki nanti seperti apa tata niaganya. Ya kan kita tahu bahwa di sini kan ada masalah pengangkutan tadi kan, ada masalah logistik, ada masalah, dan ini butuh biaya. Nah, sebenarnya pemerintah daerah atau negara bisa turun tangan ini untuk membantu daripada biaya tadi subsidi pengangkutannya. Sehingga tidak menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga. Kan ini kan jadi masalah kan? Nah, kemudian di ujungnya adalah tentu konsumen juga harus paham bahwa ya memang ada kenaikan harga, penyesuaian katakan seperti itu. Karena tadi HPP naik, Pak Arif tadi ya, beras harus naik. Nggak ada cara lain, petani kita udah menjerit berapa tahun nggak ada kenaikan. Tapi tentu kenaikan saya katakan tadi terkontrol dan tidak melampaui apa yang sudah diputuskan. Ya, jadi ini harus diciptakan harmoninya tadi Mbak Caca ya. Ini nggak bisa dihindari, tapi bagaimana harmoni sambil juga bagaimana masyarakat pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Ya kan, daya beli masyarakat tentu penghasilannya, kemudian juga penerimaan masyarakat kita harus ditingkatkan. Oke. Ya kan, seperti itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Akmal, mungkin saya ke Mas Dar terlebih dahulu. Kalaulah intervensi dari intervensi untuk distribusi, sekiranya ini bisa efektif tidak membuat para pedagang untuk ya turunin sedikit lah harganya, bagaimana? Operasi pasar maksudnya ya? Intervensi untuk distribusi, ongkos distribusi ke pedagang. Oke, jadi gini ya. Kalau kita ngomong distribusi angkutan, itu saya kira sudah banyak survei sudah dilakukan, sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Karena hanya 2,5 sampai 3-5% paling gede mempengaruhi dari harga penjualan ya. Tapi kalau kita ngomongin operasi pasar ini kan latah Pak ya. Jadi selalu kalau harga tinggi dulu ya, sekarang sih kelihatannya udah nggak seperti itu. Moga-moga juga gini akan terus ada seperti itu. Itu selalu operasi pasar gitu. Nah pedagang itu protes. Yang operasi pasar kepala dinas kabupaten, dia tiap bulan terima gaji gitu loh. Terus dia dagang di pasar, orang belanja di tempat dia harga murah, pedagangnya gigi jari, itu yang nggak laku barangnya. Iya, itu yang harus kita itu jadi evaluasi dan itu nggak benar gitu. Nah sejak kira-kira beberapa tahun yang lalu saya jadi ketua umum APSI ini, saya banyak ngobrol sama Pak Kepala Badan Pangan ini Pak Arif ya. Jadi kalau operasi pasar, yang operasi pedagangnya. Sehingga kalau ada barang yang dibeli pemerintah murah, untuk memang menurunkan ya yang dagang harus pedagangnya. Jangan kepala dinas, staf-staf di dinas perdagangan dagang di situ. Itu poin nomor 1. Nomor 2, ini ada social punishment juga ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada instansi pemerintah misalnya atau BUMN melakukan operasi pasar di pasar induk misalnya. Berharap pedagangnya membeli barang di situ. Yakin dan percaya nggak banyak pedagang yang akan beli di situ. Kenapa? Karena ya begitu, operasi pasar itu hanya 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Habis itu nggak ada. Kalau nggak ada, pedagangnya mau beli lagi ke pedagang yang lebih besar tadi, tempat dia langganan, udah nggak dikasih. Blacklist maksudnya? Iya blacklist sudah. You nggak setia. Ini tata niaga sudah puluhan tahun Pak ya, udah ratusan tahun. Saya kira kalau kita mau intervensi sejauh mana itu saya kira juga harus pelan-pelan ya Pak ya, jadi nggak bisa juga asal itu. Itu poin pertama. Yang kedua, mengenai operasi pasar. Yang kedua, saya ingin mengomentari sedikit Pak Arif ya. Kalau memang ada tatanan harga baru, maksudnya itu gini, orang taunya beras mahal atau beras tinggi. Oh ternyata enggak, ini ternyata adalah tatanan harga baru. Tolong di state secara terbuka bahwa harga beras
ini tatanan harga baru ya, naik. Jadi orang akhirnya aware Pak. Jangan merasa oh harganya naik, jadi psikologinya harga naik. Jangan-jangan beras yang dari 12.000 sekian tadi jadi 13.000 sekian, itu adalah tatanan harga baru. Kan begitu Pak. Misalnya kita ngomong telur, kalau ngomong telur beberapa tahun yang lalu ada sampai semurah-murahnya 17.000 misalnya. Berapa harga tatanan baru itu berapa? Itu saya kira juga harus secara terbuka Pak disampaikan ke masyarakat. Oke. Jadi orang nggak berandai-andai ya gitu. Bukan pedagang yang naikin gitu. Iya, bukan pedagang yang naikin. Ini kan kalau harga naik pedagang yang salahin Pak. Yang ketiga ya, itu kita tadi cerita mengenai strategi semua. Ya kita harus ada cadangan pangan dan lain-lain. Itu long run. Itu butuh waktu. Sementara rakyat kita tuh besok butuhnya. Lusa butuhnya, hari ini butuhnya. Sehingga saya berharap ada quick win di situ. Ada jangka pendek itu diatasi dulu deh. Apapun caranya, apakah memang ada subsidi kah, apakah itu ada operasi pasar yang seperti apakah yang adil misalnya, sambil strategi long run-nya dipikirkan. Ya. Cadangan pangannya ini, hulunya, food estate, whatever itu semua, kita semua sepakat lah, kemandirian ini adalah suatu keharusan yang harus kita tempuh. Betul, tidak bisa semua komoditi semua mandiri, nggak bisa. Mana fokusnya? Oke, beras sudah bisa mandiri, maka berikutnya apa? Jadi master plan-nya ini harus oke lah gitu, harus bagus gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Silakan. Udah banyak tadi poinnya ya, silakan ditanggapi. Ya, jadi yang quick win, yang short term juga sudah kita kerjakan kan. Nyatanya kan hari ini teman-teman saudara kita yang 21,353 juta itu sudah mendapatkan 10 kilo dan ini berjalan terus dan termonitor dengan baik. Ya, by name, by address, datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian yang keluarga risiko stunting 1,4 juta dapat ayam dan telur 1 pack itu juga termonitor dengan baik, juga sedang berjalan. Jadi yang saudara kita memerlukan ini jelas sudah di cover. Kemudian yang perlu disampaikan juga, setiap pimpinan daerah itu bertanggung jawab kepada pangan masyarakatnya juga. Jadi ini nanti kita harus ingatkan sama-sama. Mumpung sekarang ada PJ, ada ya, kalau Pak Tito kan setiap hari Senin kita meeting ya dengan Pak Tito, Mendagri, seluruh stakeholders, kementerian lembaga, Kemendak, Kementan, Badan Pangan, di sana juga ada Kejaksaan Agung, ya bahkan kadang-kadang ada yang diundang untuk menyampaikan apa isu terakhir, ini weekly basis, sampai disampaikan Pemkap mana, Pemprov mana yang inflasinya paling tinggi sehingga itu pengaruhnya kepada daya beli masyarakat. Itu sampai didetailkan demikian. Barangnya apa, kurangnya apa. Sehingga tadi disampaikan oleh bapak-bapak semua, ada yang namanya BTT, ada DBH, ya. Itu memang disiapkan kepada pemerintah daerah, Bu Sri Mulyani, Pak Tito udah siapkan. Jadi pemerintah daerah ini bisa memobilisasi stoknya. Mana yang over bisa didistribusikan, mana yang kurang juga bisa diambil. Jadi tidak melulu pemerintah pusat gitu ya, harus mendistribusikan, enggak. Jadi setiap gubernur, setiap bupati itu punya anggaran itu. Nah, supaya diketahui sama masyarakat banyak bahwa program ini termasuk gerakan pangan murah itu terus berlangsung. Pangan murah itu bukan berarti harganya dijatuhkan di bawah HPP, tidak. Tapi harga yang wajar. Dan ini terus dijalankan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah ini termonitor dengan baik. Yang satu lagi adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini ya, masing-masing pimpinan daerah itu bisa berkomunikasi juga. Kemudian di bawahnya tentunya harus diturunkan kepada B2B, ya, business to business, antar provinsi kabupaten. Ini sudah terjadi. Jadi misalnya Badan Pangan itu mempertemukan teman-teman di Sumbawa yang memproduksi jagung dengan peternak layer. 1 kali, 2 kali itu mungkin fasilitasi distribusi. Lumayan sih kalau tadi disebutkan mungkin 5%, tapi buat peternak itu membantu sekali. Begitu sudah sampai 1 kali, 2 kali, berikutnya mereka B2B.
mereka forward contract ke depan 100 ton, 200 ton gitu ya. Nah ini yang terjadi di hulu ya, di hulu. Kemudian yang di hilir ya, ini yang kita sedang juga bangun juga ya. Sebenarnya kita itu bisa dengan teman-teman APSI, kemudian IKAPI, ada sahabat saya satu lagi, pengelola pasar juga, pedagang pasar. Ini kita bisa sebenarnya mengumpulkan ya, mau berkontrak itu berapa banyak. Tentunya bukan dengan pemerintah, tetapi dengan BUMN atau dengan private. Karena peranan private itu juga dominan. Stok yang dimiliki BUMN kurang lebih 6-10% gitu ya. Tetapi private juga memiliki. Kecuali gula, kecuali kerbau, itu memang monopoli dari BUMN yang itu memang ada penugasan tentunya juga disampaikan di Komisi 4 juga gitu ya. Sehingga sekali lagi kita pilah-pilah. Dan penguatan sekali lagi cadangan pangan ini itu sudah menjadi keharusan kita hari ini. Kalau dilihat progresnya, dulu kita nggak punya sama sekali, hari ini kita punya. Dulu tidak ada perpresnya, sekarang sudah ada perpresnya, Pak Presiden sudah tanda tangan. Dulu tidak ada peraturan Menteri Keuangannya, sekarang sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Nah, sekarang dalam mitigasi resiko, ya jangan sampai juga kalau kita pinjamkan atau ada penjaminan dari Menteri Keuangan kepada BUMN, kemudian BUMN-nya gagal. Ya. Kita juga harus memitigasi resiko, ya sehingga perlu waktu, sabar sedikit lagi. Tapi yang lainnya sudah berjalan, private sector sudah berjalan. Jadi stabilisasi yang dengan private sector, kerjasama antar daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri ngelit setiap seminggu sekali, ini berjalan semua. Iya. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya di segmen terakhir adalah bahwa harga yang tinggi ini sudah didengar kok pemirsa oleh pemerintah, respon cepat, respon jangka pajak sudah dilakukan. Tapi pertanyaan besarnya sekiranya harga ini akan stabil ini kapan? Karena masyarakat harus ngatur nafas ya, apalagi pedagang warteg. 3 hari, seminggu, ataukah jangan-jangan sampai Idul Adha? Sesaat lagi.